Oke ya. Jadi eh, Makiyah dan Madaniyah itu bukan pengelompokan ke Makiyah, Madaniyah. Itu bukan hal yang paling penting. Hal yang harusnya menjadi penting itu untuk diperhatikan itu adalah apa tuh yang hendak dimau itu. Pesan apa tuh? Orientasinya apa tuh? Kok ayat itu ditampilkan dalam dua karakter yang berbeda itu. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, orientasinya ada dua, yaitu ada orientasi indar, ada orientasi risalah. Oke, kita mulai dari yang pertama. Orientasi indar itu adalah orientasi penyadaran. Jadi, pokoknya orientasinya penyadaran dulu. Nanti saya jelaskan maksudnya. Subbagian dari orientasi ini adalah pengenalan akan Allah. Jadi isi dari orientasi penyadaran ini adalah pengenalan tentang Allah beserta segala sifatnya, baik yang hanya disebutkan wallahu ghafurur rahim begitu, maupun yang dideskripsikan wallahu ambatakum min apa lali aku. Jadi bagaimana Allah itu menumbuhkan tanaman, menumbuhkan biji-bijian menjadi tanaman yang besar yang kemudian bercabang muncul buahnya. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, ditiupkan ruh, jadilah manusia. Nah, Quran menjelaskan tentang bagaimana hal itu terjadi atas kekuasaan dan izin dari Allah. Jadi ayat itu mendeskripsikan Allah beserta sifat-sifat dan kuasanya. Gitu. Bagaimana asal mula makhluk hidup dan juga manusia, termasuk manusia, awal mula penciptaannya itu bagaimana, dulunya seperti apa, asal usulnya. Maka diceritakanlah Adam dan Hawa sebagai asal mula dari seluruh manusia. Lalu kemudian takdirnya manusia di masa yang akan datang itu seperti apa. Ulaika hum ashabul jannah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada yang nanti akan dibawa ke neraka, ada yang nanti akan dibawa ke surga. Yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yang durul mar'u itu yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum. Nah, begitu-begitu itu peringatan, kabar gembira serta ibrah terhadap kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Itu adalah sub atau konten-konten yang ada dalam orientasi penyadaran atau indar. Jadi ayat-ayat itu ayat-ayat yang berorientasi pada indar. Indar itu apa tuh? Indar itu adalah penyadaran. Kalau dalam menurut bahasa indar itu maknanya menakut-nakuti atau memberikan peringatan. Nah, tujuan penyadaran ini dimaksudkan bagi orang yang belum tersadarkan, atau penyadaran itu kan diberikan pada orang yang belum sadar, atau orang yang masih mengingkari atau menolak kebenaran nyata yang disampaikan oleh Muhammad. Orang-orang Quraisy rata-rata dan orang-orang Madinah juga sedikit, itu mereka adalah orang-orang itu yang secara nalar itu belum tercerahkan atau belum tersadarkan. Sebagian lagi mengingkari akan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ingkar bahwa kebenaran itu adalah kebenaran dari Allah. Maka ya ayat-ayat yang bersifat penyadaran begini ini harus ditopang dengan penyokong lain yang bisa menguatkan kebenaran ayat itu. Maka ini bagian pertama inilah ini yang kemudian saya simpulkan sebagai kenabian itu ya ini. Ini adalah orientasi kenabian. Wahyu kenabian itu ya yang begini ini, yang berorientasi pada penyadaran ini adalah wahyu kenabian. Nah, karena dia adalah wahyu kenabian, maka dia harus ditopang oleh sesuatu yang bisa menguatkan kebenaran itu, seperti uslub sastrawi. wal adiyati dhabha fal muriyati qadha
fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a, dan seterusnya. Itu ada uslub-uslub sastranya, ada uslub-uslub balaghahnya. Terus kemudian juga harus ada keunggulan-keunggulan lainnya selain daripada uslub sastra. Apa itu selain keunggulannya, selain uslub sastra? Keunggulannya yang lain adalah sesuatu yang menunjukkan otentitas atau keaslian, bahwa informasi semacam ini itu tidak mungkin informasi dari Muhammad yang buta peradaban kenabian. Muhammad itu hanya tukang angon kambingnya orang, kok kemudian bisa menjadi nabi. Itu buktinya apa? Nah, ternyata Nabi Muhammad yang buta peradaban Israel, peradaban kenabian itu ternyata mampu menginformasikan hal-hal itu yang tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Jadi yang disampaikan Nabi Muhammad itu sebelumnya juga tidak tahu sama sekali tentang bagaimana kondisi surga neraka, bagaimana tentang Dzulqarnain, bagaimana tentang kisahnya Musa, bagaimana tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad tidak tahu apa-apa tentang itu. Kok kemudian bisa menyampaikan? Nah, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Wah, ini kalau begitu ini benar ini. Nah, itu loh rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang Quraisy, bahkan oleh Nabi sendiri pada sebelumnya, kok itu kemudian tersampaikan. Itulah yang menopang kebenaran dari ayat Indzar ini tadi. Nah, alasan kenapa ayat-ayat dengan karakter seperti kelompok pertama atau ayat Makkiyah kemarin itu, yang biasanya disebut Makkiyah itu kok banyak ditemukan di periode Mekah, itu karena mayoritas penduduk Mekah itu selama 13 tahun itu yang sedang menjalani proses penyadaran, sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah itu lazimnya memiliki format Makkiyah dalam tanda kutip, memiliki format Makkiyah. Jadi ayatnya itu pendek-pendek, kemudian bahasanya bahasa yang mujmal atau bahasa yang global begitu, kemudian permisalan-permisalan, kadang-kadang ada majas-majas tertentu, jadi ayatnya tidak bisa dipahami langsung secara deskriptif, secara denotatif begitu. Nah, meskipun ayat Indzar ini mayoritas bisa kita temukan di Mekah, di periode Mekah, tetapi tidak menutup kemungkinan pada periode Madinah atau setelah hijrah, baik itu di Mekah maupun di Madinah, format-format ayat dengan proses penyadaran yang berorientasi pada proses penyadaran ini masih bisa ditemukan. Karena di Madinah itu orang yang modelnya kayak orang Mekah itu ya ada juga, 1, 2, 3 ya tetap ada, yang itu perlu diberi penjelasan dengan berbasis penyadaran begini gitu. Nah, itu yang mungkin barangkali kita belum pernah mempelajari, dan yang begini-begini ini malah justru harusnya ditonton. Poin-poin penting pembahasan saya itu banyak yang ada di video-video akhir, malah ora didelok nang bocah-bocah. Wayahe dites nih bingung. Jawabane lam ya tok wala. Ya cok. Jaka sembung bawa golok, ora matuk ora cocok, ora nyambung. Terus nah, orientasi yang kedua itu adalah orientasi pensyariatan atau penguatan akan identitas keimanan. Atau orientasi yang kedua ini disebut dengan orientasi risalah. Nah, kalau yang awal tadi itu adalah penyadaran dari ketidaktahuan, penyadaran dari kegelapan yang memerlukan pencerahan. Nah, kalau yang kedua ini, orientasi risalah ini disampaikan kepada mereka-mereka yang sudah tersadarkan, orang-orang yang sudah menerima kebenaran Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah menyadari akan kerasulannya Muhammad. Lah itulah pada orang-orang yang semacam ini, pada tahapan semacam ini, orientasinya adalah orientasi risalah.
atau penguat.